menyaksikan. Selamat bergabung kembali untuk menyaksikan pertandingan di playoff FC Asian Cup. Indonesia merah putih merah berhadapan dengan Chinese Taipei biru, dan sementara ini kita unggul 1-0. Ayo berikan suara kita dan dukungan kita lagi pemirsa, karena tentu saja 1-0 belumlah aman, apalagi juga masih leg yang pertama. Pratama Arhan masuk menggantikan Miftah Sani tadi. Satu yang mulai berikan asis dan satu pencetak gol sudah diganti di bungkus. Iya, karena alasan yang kurang lebih sama ya, cedera ya. Ya, Miftah tadi sudah memang pada akhir babak pertama sudah memegangi kakinya, dan tampaknya itu yang menjadi alasan mengapa kemudian diturunkan Pratama Arhan. Seperti yang saya bilang tadi, dua pemain ini memang mengejutkan. Miftah dan Rumakin adalah dua pemain yang cukup mengejutkan dijadikan starter, dan dua-duanya memberi kita kejutan dengan asis dan golnya. ya. Sementara Pratama Arhan ini adalah pemain dari PSIS. Iya, PSIS tapi dia aslinya Blora. Aslinya Blora. Sementara serangan kali ini dari Egy Maulana Fikri, langsung saja dipotong rumput tadi sampai terjatuh. Bangun lagi Egy, ayo bangun. Serangan kali ini kembali dipotong oleh Rahmat Irianto yang paha belakang ini atau tumit. Iya, mudah-mudahan bukan hal yang mengganggu, meskipun agak terpincang-pincang kelihatannya. Ayo Rahmat. Ya, karena tampilannya sangat dibutuhkan. Solid sekali di babak pertama ya. Mungkin salah satu pemain yang tampil paling bagus di babak pertama. Riki Kambuaya kali ini. Bola hampir saja diambil dari kaki Asnawi Mangkualam. Lebar ke sebelah kanan, dia berikan kepada Evan Dimas. Pendek saja lagi dia berikan kepada Rahmat Irianto. Rahmat Irianto mulai bergerak, diambil oleh Egy Maulana Fikri. Kasih kepada Victor. Egy Maulana Fikri meminta bola, masih dengan strategi menumpuk pemain-pemain dan sampai di belakang. Tidak jelas tadi maksudnya. Gus Hedi dia mencoba berebut bola, diambil kembali Pratama Arhan. Ya ampun, terbuka dan bisa saja menjadi gol yang kedua tadi bungkus. Iya, Yudo begitu leluasa mendapat peluang di dalam kotak penalti. Bahkan sempat menunggu 1 detik Valen untuk memutuskan menendang, tapi tendangannya ternyata bisa diblok oleh pemain lawan. Sayang sekali. Evan Dimas memindahkan bola ke arah timur. Ada Asnawi Mangkualam dengan kaki luar juga tadi tidak efektif passingnya, dan juga tidak melihat Irfan Jaya coba dikejar. Bahrudin mampu mengejar tadi, tapi terjadi pelanggaran. Iya, Irfan Jaya memang tadi harus bertanggung jawab. Iya, dia tidak melihat umpan meleng itu ya. Betul. Dia bertanggung jawab tadi dengan mencoba merebut kembali. Ya, Irfan kembali ke kanan, posisi yang memang favoritnya dia. Mudah-mudahan bisa lebih efektif di babak kedua ini. Iya, Yang mencoba menarik ya tadi ya. Iya, Irfan yang mengganggu tadi. Pelanggaran. Ayo Indonesia bertahan dengan baik. Tangan bebas kali ini, serangan jarang-jarang, jangan sampai mereka bisa maksimalkan. Riki Kambuaya kontrolnya terlalu jauh tadi dan dilabrak saja oleh Asnawi Mangkualam. Iya, Asnawi juga Valen belum terlalu lihat tusukan-tusukannya Valen. Ya, karena pada saat mau mulai menyerang ternyata sekarang ditaruhnya di Di tengah. tengah, iya. Beda dengan cara main dia di Ansan ya, di mana dia banyak melebar di sayap dan banyak menghasilkan umpan-umpan Berbeda dengan berbahaya. Miftah Sani tadi yang di kiri ya. Iya. Kiri kanan ternyata transisi ke tengah. Betul. Evan Dimas juga passingnya di blok. Evan Dimas lagi minta berlari kita. Ini dia Asnawi Mangkualam dapat juga tadi upaya yang Anda bilang langsung Iya, diwujudkan. itu dia. Seperti dengar earpiece dia. Itu cara main dia di Ansan, dan Evan tadi mencoba memberi pelayanan dan sayangnya bola agak sedikit di luar jangkauan Asnawi. 1 gol lagi paling tidak kita dukung dan kita doakan bungkus Ya, supaya lebih aman. lebih dari 1 pun boleh Valen. Ya, satu dulu. Seperti waktu kita bawain badminton, Iya. satu dulu. 1 poin demi 1 poin seperti kata Pak Erick Thohir ya. Ya. Egy Maulana Fikri. Bagus sekali lagi Pratama dengan pada Gus
Iya, ini luar biasa kombinasi 3 pemain yang diakhiri dengan finishing mematikan dari Evan Dimas yang muncul dari lini kedua. Ini yang harus sering kita lakukan. Melakukan tusukan, kemudian cutback, dan pemain second liner muncul. Ini yang kita tunggu-tunggu di babak pertama. Terlihat sekarang di babak kedua, dan langsung hasilnya dijawab tuntas. Gol kedua yang cantik dari Evan Dimas. Siapa kita? Indonesia. Indonesia, berikan dukunganmu. Para pemirsa Indosiar dimanapun Anda berada. Inilah dia waktunya kita memberikan dukungan saat ini leading 2-0. Masih panjang waktu. Pertahanan kita harus dirapatkan. Serangan kita juga lebih diefektifkan. Dan masih ada 40 menitan waktu yang berlangsung bagi kita mempertahankan. Dan sekarang bisa bilang, nambah satu lagi juga boleh, bungkus. Nambah terus, tambah lagi, tambah terus. Hati-hati. Ya, pelanggaran jelas, terburu-buru dan nafsu tadi Farudin. Yang menarik adalah apakah sesudah ketinggalan 2 gol ini China Taipei akan bermain lebih keluar, Valen? Ya. Karena kalau mereka bermain lebih keluar, justru itulah yang sesungguhnya ditunggu oleh kita ya. Pemain-pemain lawan lebih keluar, akan tercipta ruang-ruang bagi kecepatan Irfan Jaya, liuk-liukannya Egy dengan kelok 9 berapa ya? 9. Kelok 9-nya, kemudian juga muncul Kushedia dengan dobrakannya, itu yang akan membuat kita punya lebih banyak peluang kalau lawan berani lebih keluar. Dan tadi kita lihat peran Pratama Arhan. Iya. Memberikan asis pada Kushedia, tidak jadi asis karena tidak gol. Tadi dia membuka ruang lagi bagi Iya. Kushedia, dan Kushedia memberikan asis, bungkus. Iya, 2 back kita sama-sama sudah memberikan kontribusinya ya. Back kiri kita yang kualitasnya sama bagusnya, Pratama Arhan dan tadi Miftah di babak pertama. Paran bagi Chinese Taipei, Victor mencoba menutup. Kemudian Farudin pun juga melakukan coverage tadi untuk tidak membiarkan para pemain Chinese Taipei masuk ke kotak pertahanan ataupun kotak penalti dari Indonesia. Yang Hao balik ke belakang. Ya, kita lihat kali ini Bali masih bisa diantisipasi. Ayo Indonesia. Ya, terus berikan tekanan. Kali ini Rianto hati-hati. Iya. Ini juga wajar kartu kuning nih. Beruntung kalau Iya, tidak masih dapat beruntung kartu ini. kuning, bagus. Masih beruntung dia tidak mendapatkan kartu karena bola tadi sudah berhasil diloloskan oleh lawan ya. Ini dia. Kita saksikan. Iya, itu dia. Ayo Rian. Tetap seperti babak yang pertama. Dingin, lugas, dan berhasil untuk membuat lawan tidak bisa masuk ke area pertahanan. Emilio Estevez, dia angkat bola berbahaya, tapi ada Victor di sana. Saat ini bermain di Persib Bandung. Tendangan dari ruang kotak, diblok lagi, cukup kesakitan Victor. Oh, iya. Jatuh, ngilu. Bola masih berjalan, dan kali ini ada peluang bagi Indonesia. Coba dia peluang Irfan Jaya. Irfan Jaya, Irfan Jaya. Jambret. Ya ampun. Tidak melihat ada Egy juga siap menunggu bola di tiang kedua, bungkus. Dia coba ambil sendiri. Peluang yang luar biasa sebetulnya bagi Yudo ya. Dia bisa dibilang mendapatkan kesempatan pertama, Valen, untuk menikmati pelayanan yang sangat bagus dari Irfan. Tidak terjangkau dan tidak dilepaskan juga oleh Yudo kepada Egy yang muncul di belakang. Sayang sekali. Keras mungkin Egy ngomong lossnya ini. Iya, ini dia momen di mana Victor tadi tampaknya terkena tendangan cukup keras di area yang membuat mules. Ini mules, ngilu, tak campur senewon, Bu. Bingung kalau udah kena di situ tuh, perasaan tuh bingung. Iya, mudah-mudahan bisa segera menenangkan diri dan lepas dari rasa ngilu itu, Valen. Ya, dan untuk menjaga lagi pertahanan dan keamanan dari tim nasional Indonesia, ada peluang yang bisa mulai banyak terjadi jika melihat penampilan kita di babak yang kedua, bungkus. Iya, mulai kelihatan juga lebih terbuka mainnya ini pemain Chinese Taipei. Kita lihat jarak antar pemain sudah lebih jauh ya, tidak serapat tadi. Artinya mereka mencoba keluar menyerang. Ya, coba dikejar oleh Arhan cukup jauh dari posnya. Sementara itu Yudo juga mencoba menutup.
Nah, Victor sudah ada lagi dan kali ini ada peluang bagi Evan Dimas mencari ruang dia menuju kepada Irfan Jaya dari sebelah kanan. Irfan Jaya menambah lari, Irfan Jaya menambah kecepatan, mencoba melakukan 378, dihentikan. Namun bukan pelanggaran tadi dan sekarang serangan berbalik. Hati-hati, hati-hati Farudin coba menutup terus Farudin. Yes. Iya. Penyelamatan yang baik dari Farudin tidak membiarkan lawan lolos. Oh, Diambil oleh Irfan Jaya tadi tampak terlihat. Dan sekarang bola ada di Evan Dimas. Rahmat Irianto. Bola daerah daripada Ricky Kambuaya. Pratama Arhan, sama nih strateginya dengan Asnawi. Masuk ke tengah pas melakukan serangan, Bungkus. iya. Pratama dan Asnawi ini dua back kesukaannya Sintayong memang ya. Dan sekarang dia malah ke kanan minta bola. Ini dia, Pratama Arhan melakukan gerakan dengan lincah menuju kepada Evan Dimas, tarik ke belakang, Rahmat Irianto. Nah ini harus berhati-hati pada saat serangan balik. Evan Dimas cukup ini menarik kalau diulas ini, Bung. Iya. Strategi dari Coach Iya. Sintayong. Jadi dia melihat ada pemain-pemain kita tertentu yang punya ball skill, punya kemampuan bagi bola bagus. Sayangnya pemain itu bukan gelandang, main di fullback. Ya. Karena itu ketika kita pegang bola, pemain itu diminta masuk ke tengah. Dan yang ada di tengah agak lebar gitu Yang ya. di tengah gantian depan. melebar, Ya. cover area yang kosong. Ya itu kalau pelatih taktiknya banyak ya kurang lebih begitu banyak variasinya ya. Karena itu jelas pasti bukan inisiatif sendiri, karena itu bahaya. Tapi Iya. itu udah dipakemkan, Bungkus ya. Ya, Kita lihat itu sekarang by design ya. by design Ricky Kambuaya kepada Asnawi Mangkualam. Irfan Jaya mengajak lari, kita lihat kepada Evan Dimas yang sekarang malah berada di depan. Bola direbut Ricky Kambuaya, hati-hati. Dan ini dia, karena tadi juga akhirnya. sebelumnya sudah dapat peringatan di babak yang pertama. Iya, akhirnya Ricky Kambuaya ini pelanggaran ketiga ya. Babak pertama tadi 2 kali pelanggaran yang mendapat peringatan. Peringatan lisan ya. Ya. Ini peringatan yang tertulis namanya di kartu kuning. Benar sekali, dan sebenarnya dia berarti menempati yang biasa Zulfiandi ya Iya. di pertandingan ini. Betul, atau Hanif. Ya. Karena dia bisa regista juga ini, bisa bagi bola di belakang. Ya, Indonesia melakukan serangan. Evan Dimas, Ricky Kambuaya dijatuhkan. Ricky Kambuaya pada saat mau membuat keputusan cara memberikan bola ataukah menendang bola tadi. Egy atau Pratama ini wilayah kuasaannya ini. Berada di area pemain berkaki kidal ini. Ada Egy, ada Pratama juga sebetulnya yang punya tendangan bebas keras ya. Masih tergeletak. Mudah-mudahan tidak menjadi masalah. Yudo sibuk ngarikin jaring. Iya, karena dia dari tadi ngerasa kok nggak tembus-tembus. Yang lain sudah tembus, tapi dia belum. Tapi kan pemain luar jarang biasanya. Iya. Ini dia. Ini Mungkin ini lebih hanya ke sugesti diri ya. gesti ya. Kadang-kadang sepak bola juga diwarnai dengan hal-hal yang ya bukan irasional ya, tapi kadang-kadang ya kepercayaannya begitulah. Ya, kita lihat kali ini tendangan bebas bagi Indonesia, pemirsa. Kita lihat apakah Egy dengan tendangan kaki kirinya bisa mengecoh penjaga gawang Sin An, ataukah justru Pratama nanti yang akan melepaskan tendangan keras terukurnya. Ini ideal menurut saya dari sisi jarak ya, sekitar 15 meter di luar kotak penalti ini. 15 meter dari gawang, dari garis gawang. Ukuran jarak sudah diberikan oleh bungkus sang ahlinya. Pemain sudah tiduran satu untuk menutup bola geleser. Iya. Dan wasit bersiap meniup fluid. Sementara Egy berkonsentrasi untuk melakukan tendangan. Kita sama-sama doakan pemirsa, tendangan dari Egy Maulana Fikri menghadapi Shin An dan juga pagar hidup dan pagar tengkurap yang ada. Apakah bisa menjadi gol yang ketiga? Jebret! Masih melambung di atas mistar, cukup jauh tadi Egy Maulana Fikri, bungkus. Iya, tidak menukik bolanya ya, tapi masih terbang ketika melewati mistar. Iya, tidak cukup menukik sehingga tidak menjadi ancaman. Cukup keras, tapi tidak cukup menukik. Bali tendang saja jauh para pemain Chinese Taipei. Selesai lagi Victor Fahrudin, kanan dia
Ricky Kambuaya masih mampu mengontrol dan menguasai bola. Menit ke-15 di babak yang kedua ini pemirsa, Indonesia unggul 2-0. Yudo beri asis gol yang kedua tadi, berikan pada Rahmat Irianto, melanjutkan lagi Asnawi Mangkuala, pemain dari Makassar karena pemain di Korea ini. Cari celah lagi dia pada Evan Dimas ataukah Egy Maulana Fikri. Evan Dimas combinations of play yang saat ini ditampilkan. Ricky Kambuaya melakukan gerakan gocekan dengan manis, mengangkat bola jauh. Sayang sekali, lambung dan offside. Iya, ini memang bukan bolanya Yudo ya. Bukan bola yang diinginkan oleh Yudo, tapi memang juga sudah offside dia ketika bola dikirimkan oleh Ricky. Terlalu tinggi bagi Yudo tadi sehingga tidak bisa menjangkau dengan baik. Oh, bola direbut kembali oleh Egy Maulana Fikri. Kusir dari Yudo, Evan Dimas pada Ricky Kambuaya, Irfan Jaya berputar, Irfan Jaya, tapi kaki panjang lebih dulu colong bola dari kakinya Irfan. Iya, harus lebih berani lagi. Tektokan 1-2 kalian ya, istilahnya one to touch, wall pass itu harus lebih banyak dimainkan oleh pemain-pemain kita menghadapi tembok pemain Chinese Taipei yang cukup rapat, cukup banyak orang di area pertahanan. Ya. Evan Dimas kali ini dengan penjuru didapatkan. Bersiap-siap sudah dilakukan dan masih ada Kusedi Yudo, pelanggaran lagi tetapi saat dia mencoba merebut bola tadi Bungkus. Iya, Yudo bermain cukup mobile ya, cukup gigih mencoba merebut setiap bola, mencoba ikut bertahan. Tapi yang belum dia lakukan adalah mencetak gol ya. Dan ini yang membuat dia saya pikir akan sangat penasaran. Karena nomor 9 itu identik dengan gol. Iya. Dan memang salah satu persoalan dia musim ini adalah di klub pun dia masih kesulitan mencetak gol. Sama seperti halnya Dedik Setiawan juga masih kesulitan. Tangan lagi kali bagi Indonesia. Ricky Kambuaya. Pratama Arhan mendapatkan tackling keras. Apakah kartu kuning benar sekali diberikan kali ini? Iya, ini dipatok namanya apalanya. Diapain? Dipatok. Dipatok. Jadi kakinya dipasangin sampai akhirnya membentur dan nah itu dia. Dipasangin benar-benar sehingga akhirnya Pratama terjungkal dan kesakitan ini. Ceng kartu kuning. Masuki menit hampir ke-20 di babak yang kedua masih kesakitan karena memang selain dipasang tapi kaki juga masih ngangkat tadi. Iya, betul. Pas kena tulang kering bawahnya ini kita lihat Kemarahan pemain muda yang bersinar namanya dalam beberapa tahun terakhir, pemain muda terbaik di Piala Menpora 2021, anak Blora yang besar di Semarang. Dia ini dari Blora pindah ke Semarang waktu masih SMP untuk main bola karena di sana dia ikut Akademi Terang Bangsa. ya. Dan Akademi Terang Bangsa itu masuk semifinal Piala Menpora saat itu. Ada di sana saya. Makanya Anda tahu betul. Jadi memang Pratama Arhan ini salah satu pemain muda yang sedang mengorbit. Dari dulu sudah terlihat. Iya, betul. Termasuk salah satu pemain yang mendapat rekomendasi tinggi dari tim talent scouting saat itu. Ya. Seangkatan dengan Beckham ini munculnya. Diangkat bola ke kotak penalti. Diangkat oleh Fahrudin. Coba diambil oleh Egy Maulana Fikri, diheading kembali oleh Egy. Diambil lagi oleh Irfan Jaya. Irfan ditutup rapat oleh 3 pemain. Fahrudin atau Ricky Kambuaya, kita lihat mengamalkan bola sampai ditarik. Kartu kuning. Seharusnya Ini yang saya bilang kadang-kadang pemain Chinese Taipei ini nggak mau tanggung kalau apa-apa tuh ya. Ini juga STFS juga tadi nggak mau tanggung, nggak bisa diambil ya udah ditarik. ya, dan ini lumayan nih nggak dapat kartu kuning, beruntung dia lihat nih. Iya tuh liatin kartu kuning itu. Ya, ternyata hanya dinasihatin mungkin. Iya seperti hanya Rahmat Irianto tadi ya. Ya. Gimana Fikri? Pendek dia pada Pratama Arhan. Liatin, nggak tanggung juga ngambilnya. Cukup ngeri melihatnya. Iya, mudah-mudahan tidak ada pemain kita yang
cedera ya, tadi sudah ada Rumaki. Rumaki. Iya, Miftah juga. Mudah-mudahan tidak ada yang cedera karena kita punya leg kedua hanya 4 hari berselang. Lemparan super jauh sudah dilakukan kali ini dan mendapatkan bola jatuh. Egi Galak 9 bernomor punggung 10 tidak mampu atau belum mampu menambah skor menjadi 3-0. Ya, itu best momennya Egi sejauh ini ya. Berhasil merebut bola, berhasil melewati lawan, dan sayang sekali eksekusinya masih diselamatkan oleh kaki penjaga gawang lawan. Egi Maulana Fikri. Wasit menahan terlebih dahulu. Ya. Kita lihat di sini bisa loh pemain nggak saling peluk-pelukan. Iya. Karena di Liga 1 dibiarkan peluk-pelukan, tapi ini kita lihat aja. Iya, cuma berjarak, jaga-jagain ya. betul. Ini menjadi hal yang bagus juga untuk kita lihat dan kita pelajari. Dibolongin, diangkat sekarang jebret. Masih ada Egi. Egi tendang langsung jebret. 2 kali. Sudah keluar. 2 kali Egi. Apa yang terjadi? Apa yang akan diputuskan oleh wasit? Luar biasa tadi, tendangan keras dari Egi. Seperti biasa dengan pergantian pemain tampaknya Yabes Roni Sama Abi ya. Abi ya. Yudo tampaknya ini ditarik keluar, dianggap sudah menurun. Teddy Aryudo beri asis. Gol kedua digantikan oleh Syarian Abimanyu, sementara itu Irfan Jaya akan digantikan oleh Yabes. Anak hilang itu sudah kembali ini. Ya, NTT yang luar biasa, dan sekarang menemukan kembali permainan terbaiknya di Bali United. Evan Dimas pendek dia kepada Pratama Arhan. Jauh daripada yang diinginkan oleh Evan Dimas, tapi ya di sana ada Ricky Kabuaya dengan suntikan bersih yang ia berikan tadi dan memberikan pengembalian bola kembali ada di Indonesia, penguasaan, dan sekarang Abi. Iya, ini ada Abi nih, aliran bola akan lebih cepat ini. Bolanya akan terus jalan kalau ada Abi. Karena itu inilah Abi, kelihatannya ada pelanggaran terlebih dahulu dan meminta maaf karena bola buangannya tadi mengarah ke pelatih daripada Chinese Taipei. Abi sekarang bermain di Johor Darul Takzim JDT, salah satu klub terbaik di Malaysia, bahkan juga salah satu klub terbaik di Asia menurut saya. Dan terkaya ya. Iya, dari segi fasilitas, termasuk dari segi prestasi juga sudah masuk level Asia. Saya pikir luar biasa Abi bisa bermain di tim sekuat Johor JDT. Ya, salah satu yang menarik dari Abi adalah dia mempelajari beberapa bahasa. Iya. Jadi dia juga terbiasa untuk memposisikan bahasa Inggris, bahasa Spanyol. Iya, dia sudah mempersiapkan diri ya. Saya pikir faktor orang tuanya ya, Ya, dari Coach Rasiman ya. Iya, yang membuat dia mempersiapkan diri untuk. Waduh, Bungkus. Ini pemandangan yang juga cukup merisaukan ya. Ricky bermain sangat baik sepanjang Ya, sampai ini nggak bisa ditekuk berarti. bertekuk betul 69 menit. Sekarang dia mengalami sedikit masalah, mudah-mudahan mudah-mudahan bisa meneruskan pertandingan. Karena tadi sudah terlanjur ada pergantian pemain Iya, yang berbeda tadi, dan Ricky Kambuaya kita tahu dari Persebaya, putra Papua juga ya. Iya, saya pikir tadi skemanya adalah ketika Abi masuk, Ricky ini akan didorong lebih ke tengah, ke depan, tapi di belakang striker. Nah, yang menarik siapa strikernya? Nah, saya lihat kayaknya Egi yang akan ditempatkan di situ. Ya. Tapi sayang nih, Ricky-nya sekarang lagi butuh perawatan di samping. Abi ada Ya, arah balik pada Abi. cepat pun. Ya. Rahmat Irianto. Yabes. Rebutin 2 orang tadi Yabes.
Kasih lagi kepada Farudin Victor Ibonevo. Ini 70. 20 menit lagi waktu bersisa. Pratama Arhan. Abi kali ini melebar bola ke sebelah kanan, maksudnya dari Yabes Roni. Selesai kali ini oleh Yabes Roni, mencoba melewati Yabes Roni. Masih Yabes, ada peluang. Tetapi kembali ada tangkapan kaki kiri, tangan kiri dari Shin An. Bola sudah ke pojok, sudah benar arah alurnya. Pratama Arhan, dua kali dia mencoba meminta pada rekannya tapi tidak bisa diambil. Tapi sekarang Abi, pelanggaran terlebih dahulu. Egy sudah 3 kali melepaskan syuting ya, dan 3-tiganya sejauh ini belum menjadi gol. Yang ketiga tadi sebetulnya sangat baik, tapi masih bisa ditepis. Ini pergantian terakhir berarti ya. Putra Bali kali ini. Kadek Agung, Ricky Kambuaya. Iya. Cepat pulih, Ramai Rumaki juga cepat pulih. Kontribusi kalian luar biasa. Betul. Indonesia berterima kasih kepada kalian. Penampilan yang sungguh luar biasa dari mereka, termasuk juga tadi Miftah Sani yang juga cedera bungkus ya. Victor, hati-hati. Pratama Arhan menunggu. Daerah kita lihat, potong persis saja oleh Rama Kriyanto dengan gaya klasik bungkus. Celananya gombrong tapi diangkat jauh. Bajunya dimasukin. Ini menjadi ciri khas dia, saya lihat. Sama berbeda dengan pemain-pemain sekarang. Iya, sama seperti Rizky Ridho juga ya. Yes. Selalu masuk rapi celananya ya. Ini masuknya tinggi bungkus. Bahaya. Apakah offside? Tidak, dikejar oleh Farudin. Aduh, nanggung sekali bola buangannya. Diambil lagi coba oleh Yabes. Yabes mencoba bertahan. Diambil juga. Kita lihat kali ini. Hati-hati, kuat dan bisa dipotong oleh Victor Ibonevo. Serangan balik kali ini. Abi dengan angkat bola menuju kepada Egy Maulana Fikri, atau bisa dikejar oleh Egy Maulana Fikri. Berhasil dia kejar Egy Maulana Fikri one on one. Egy Maulana Fikri belum memutuskan. Egy Maulana Fikri dengan bola dia antara dua pemain, tapi tidak diteruskan oleh Abi tadi. Iya, dia melihat Abi muncul, makanya dia coba kasih bola ke Abi lagi. Yang rem. Iya, sayang sekali tadi kombinasi antara Abi dan Egy. Darah pergantian juga dilakukan oleh Chinese Taipei. Ling Mingwei masuk menggantikan Li Xiangwei. Iya, China Taipei ini tidak membawa top scorer mereka ya sebetulnya. Chen Po Liang ya, pemain yang sudah mencetak 25 gol dari 80 pertandingan. Karena itu mereka memang tidak terlihat terlalu tajam di pertandingan ini ya. Evan Dimas melakukan tendangan penjuru. Victor sudah siap menerkam. Abi Manyu, ya, ganggu dari disodok-sodok kakinya. Pratama Arhan, Abi lagi. Berikan dia kepada Evan Dimas, berikan lagi kepada Abi. Kirim bola ke tengah. Abi ini juga orang yang cukup kuat mentalnya bungkus karena cedera cukup parah ini. Betul. Di lutut ya. Tapi kali ini serangan, ditarik-tarik, kita lihat yang bisa diambil lagi oleh Egy. Sepertinya bagi Shin An, siapa boleh masuk, jangan yang nomor 10. Iya, betul. Shin An menjagokan diri jadi kiper ketika Egy menendang bola bungkus. Seperti tidak ada ruang bagi Egy dan tendangannya ya. Hati-hati Indonesia, bagus sekali Asnawi Mangkualam. Pratama Arhan, awas kelamaan. Abi tadi hampir disamber oleh Ling Mingwei. Udah disamber malah ya, makanya pelanggaran. Balik, permainan 1-2 yang cepat dilakukan oleh para pemain Indonesia. Main yang masuk tadi Kadek Agung. Aduh, Pratama Arhan 3 kali. Setelah 2 kali umpan brilian, 3 kali bolanya nanggung nih bungkus. Iya, dan berapa kali dia mencoba bermain dengan keyakinan bahwa rekannya paham apa yang dia Ya. ternyata salah pengertian. Ini harus hati-hati Pratama, jangan terlalu percaya diri juga. Sehingga akhirnya terpaksa Abi bikin pelanggaran. Ini terpaksa ini, Pak. Ya, kartu kuning untuk menutup lubang yang ditinggalkan oleh umpan salah tadi dari Pratama Arhan. Syahrian Abimanyu, yellow card. Kadek Agung mencoba mengambil. Play on kata wasit, melebar ke sebelah kiri. Berhasil dikejar oleh Yabes Roni. Ayo Bes,
Bisa Bes. Tutup tadi oleh Abes Roni. Sekarang dari Asnawi Mangku Alam juga mencoba dan berhasil mengusir serangan dari Chinese Taipei di menit ke-30 pertandingan babak yang kedua leg yang pertama di playoff AFC Asian Cup Indonesia berhadapan Chinese Taipei. Jika dua pertandingan ini kita mampu leading, maka kita akan lolos ke kualifikasi Piala Asia, bagus ya. Iya, negara-negara tetangga kita, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura sudah ada di sana. Indonesia juga harus ada di sana. Kita tidak di bawah level mereka, jadi kita juga yakin bisa sampai di sana. Bahasa ininya, ku yakin ku bisa. Pasti bisa. Lebar ke kanan, tinggal dikasih nada aja, bagus. Ya Bes, dari Bali United, asal dari NTT. Ya, ini salah satu produk dulu dari upaya mencari pemain dari kampung ke kampung yang dilakukan oleh Coach Indra ya. Betul. Dan inilah menunjukkan keberagaman, kebinekaan tunggal ikan, potensi-potensi para pemain kita bersatu menjadi tim nasional Indonesia. Pelanggaran tadi dari Yabes. Apakah nanti ada selisih gol atau bagaimana, Bagus? Iya, jadi ini ada goal away ini sebetulnya, Valen. Oh, pakai hitungan gol. Iya, kita ini statusnya sekarang tuan rumah. Berarti jangan sampai kecolongan satu gol. Iya, betul. Jadi harus hati-hati. Seperti di Liga Champions berarti ya. Iya, walaupun goal away sebetulnya main di tempat yang sama. Benar, tapi hitungannya tetap Iya. tuan rumah dari ini ya. Baik, kita lihat. Kali ini pergerakan terus dilakukan. Evan Dimas justru ada di depan. Solid, Farudin, dan juga Victor. Iya, dua pemain yang menemukan kembali kualitas dan performa mereka tahun ini, Valen ya. Ya, Makanya mereka kembali ke tim nasional sudah agak terlupakan. Yabes Roni dapatkan kiriman bola tadi. Dan sekarang kontrol lepas dari Abi. Coba diamankan kembali. Ragu-ragu Pratama. Arhan mengarahkan bola kali ini kepada Victor, tenang saja dia. Abi kasih balik ke belakang. Ada didorong-dorong dikit tetap ya. Walaupun didorong, ditendang. Cukup nakal main Chinese Taipei. Tusuk bola ke depan. Pratama Arhan. Sedikit lagi. Belum. Masih lebih dekat pada Shin An. Hati-hati. Tapi tidak dikejar juga oleh para pemain Chinese Taipei. Victor. Iya, pertama ini sepertinya dapat instruksi dari Coach Sintayong harus berani juga ikut support serangan. Makanya tadi dia di sayap kiri dia. Ya. Asnawi. Lolos Asnawi dari sebelah. Oh, Yabes sekarang. Yabes. Langsung diambil tadi Kadek tanpa lama-lama. Dan kali ini Kadek mendapatkan ruang. Berikan pada Egy bola lebih gede. Masih belum Egy, masih penasaran. Masih membuat dia bertanya-tanya. Kenapa tidak bisa? Kenapa belum bisa? Bungkus. Ayolah Egy, coba goyang-goyangkan itu jaring gawangnya. Mungkin itu yang dibutuhkan Egy ya. Sudah 4 kali dan ini yang kelima percobaan dia belum juga bisa menembus jala gawang Chinese Taipei. Egy ini saya kenal dari umur 14 tahun Pak. Ya, Lebih jauh lagi. sudah cukup lama ya. Masih kita lihat tendangan bebas benar penjuru sudah dilakukan. Oh, cukup jauh arahnya. Coba beradu lari. Pratama Arhan. Tanggung lagi yang keempat kalinya, Bungkus. Ya, Pratama, hati-hati Pratama. Ya, beruntung kali ini didapatkan. Dan sekarang ada bola bagi Egy Muhammad Fikri. Egy kelok 9 yang belum menunjukkan keloknya. Malah terbuang jauh tadi dari kaki Yabes Roni. Dan hati-hati Rahmat Irianto. Di mana ada bahaya, di sana ada rahmat. Evan Dimas Darmono. Kadek Agung nggak dapat bola lagi dari Egy menuju kepada Syarian Abimanyu. Abi, Kadek, Pratama. Nah, Pratama ini 5 kali nih, terlalu cuek passingnya ya. Iya, betul. Tidak tepat sesuai yang diinginkan. Di
Disuruh maju sana kan. Abi minta Pratama lebih maju. Ya. Gerakan lagi. Asnawi Mangkualam berikan pada Evan Dimas ke sebelah kanan pada Yabes kasih lagi pada Evan Dimas menuju pada Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam melihat ada Abi di sebelah tengah. Abi kita lihat apa yang akan bisa dia lakukan. Berikan ruang dia kepada Pratama Arhan kasih ke belakang luar pada Victor Ikonevo. Victor lagi menuju pada Fakhrudin kepada Rahmat Irianto menuju pada Syarif Nabi Maju ada ruang di sebelah tengah kepada Ibnu Fikri tetapi diambil oleh para pemain daripada Janis sampai direbut kembali Kadek Agung kepada rekan di sana Nabi Maju di sebelah kanan tidak diberikan kepada Pratama Arhan yang di sebelah kiri sudah cukup terdapatkan bebas. Ada pergerakan dari Evan Dimas tadi. Iya, mencoba tadi Abi memindahkan serangan tidak terus ke kiri ya, makanya dia pindahin ke kanan. Sebetulnya Pratama lebih kosong. Nomor 10 masuk Yisu gantikan Emilio Esteves yang di menit awal tadi cukup mengejutkan dan perlu mendapat perhatian. Sekarang Rahmat Irianto lagi pada Pratama Arhan, pendek saja diberikan kepada Syarif Nabi Maju. Asnawi Mangkualam, Rahmat Irianto rebut kembali oleh Yabes. Rahmat Irianto lagi. Victor itu membantu melebar dia ke sebelah kanan menuju kepada pergerakan daripada Pratama Arhan. Pratama Arhan kasih lagi kepada rekannya di sana. Maksudnya 1-2 tapi tidak mendapatkan posisi yang enak, tapi masih bisa diambil lagi oleh para pemain Indonesia. Menit 82. Ayo pemirsa berikan dukungan kita bahwa kita 1 gol lagi akan semakin mengamankan posisi kita di leg yang kedua nanti Bungkus. Iya betul. Dan satu gol itu penting karena saat ini kita masih dalam posisi 2 gol itu kalau lawan cetak 1 gol dengan away goal rules itu artinya sama ya. Ya masih belum tembus tadi umpan membelah yang dilakukan oleh Egi. Iya, kita sudah sangat menguasai permainan ini, tinggal bagaimana caranya mendapatkan ruang untuk membongkar pertahanan Chinese Taipei. Buat Shin Taeyong Masih cukup tegang kelihatan dia ya, karena memang seperti yang saya bilang tadi butuh 1 gol lagi untuk lebih aman menuju ke leg kedua. harus sekali. Kali lagi kita lihat dari Abimanyu memotong bola dan tidak pelanggaran kali ini. Apakah Abimanyu? Sebuah kerjasama 1-2 yang dia lakukan diakhiri dengan sebuah tendangan kaki kiri yang ternyata masih bisa dibuat oleh Sin Han. Iya, tendangan sangat keras tadi dilepaskan oleh anak Banjarnegara ini Valen. Pergerakan yang sangat baik dari Abimanyu, Sahrian Abimanyu, sang ayam belum bisa menembus gawang Chinese Taipei. Dengan pojok kembali akan didapatkan 2-0 kita leading pemirsa. Sudah sangat baik tentunya dan perlu kita sama-sama berikan dukungan lagi. Kita tidak kebobolan dan bisa mencetak gol lagi. Persiapan dalam leg yang kedua. Evan Dimas sekali lagi kita lihat diingatkan oleh wasit saat tendangan penjuru. Farudin, Victor, ya. Masih mencoba mengatur, sudah diangkat, jabrak, pelanggaran dianggap terjadi tadi oleh pemain Indonesia. Iya, tadi kelihatan Victor memang agak sedikit mendorong ketika mencoba menanduk bola. Iya, ini dia. Bagi Victor ini stadion ini nggak aneh ya, karena dia pernah bermain di Liga Thailand bersama PTT Rayong, bersama Osot Spa. Jadi memang ini stadion yang tidak aneh, tidak asing bagi Victor Ikonevo. Samara, Rahmat Irianto tidak berhasil tadi. Angkat ke depan, kita saksikan kali coba dikejar dan harus berhati-hati. Asnawi tadi. Indonesia. Aduh, tanggung tadi bola dari Abi karena sudah kejauhan lari si Yabes. Iya. Pergantian pemain lagi sepertinya akan dilakukan oleh para pemain Chinese Taipei menit 85. Jadi akan ada 2 pertandingan dalam selang waktu yang singkat, hanya 4 hari.
Jadi pemain yang diturunkan di leg pertama ini mungkin akan sedikit berbeda kalau yang di leg kedua. Mungkin nanti di sana ada kesempatan bagi Ryuji, bagi Nadeo, tentu juga bagi pemain yang lain ya. Entah itu Adam Alis, entah itu Ahmad Agung. Yang jelas yang kemudian ditampilkan ini semua untuk Garuda di dada untuk Indonesia, bungkus. Siapapun yang ditampilkan untuk memberikan hasil yang terbaik bagi tim nasional kita. Sekarang kita lihat serangan lagi dari para pemain Indonesia. Abi, Asnawi, Victor. Tahan sedikit oleh Victor. Pratama meminta bola tapi diberikan kepada Rama Girianto. Ada celah kali ini. Bola menusuk Abi. Abi ingin melakukan tendangan langsung dia, sementara 3 pemain lain sepertinya menanti apakah dapat operan dari Abi. Iya, agak penasaran Abi ini. Karena tadi kesempatannya sama Egy. Iya, kesempatannya masih bisa digagalkan oleh lawan. Dia coba yang kedua kali ini. Tapi seperti yang saya bilang tadi, memang harus dicoba dengan kadang-kadang tendangan dari luar kotak penalti. Karena rapat sekali pertahanan Chinese Taipei. Ya, sementara itu kita lihat juga masuk Su Hengpin dan juga Lin Changlun. Tangan penjuru kembali bagi Indonesia di menit 86. Indah sekali apabila gol dapat kembali tercipta. Abi sudah melakukan melengkung, masih belum dapat. Aduh, hati-hati ya guys, harus berhati-hati. Ada gol away, harus ditahan. Ada Asnawi, duel lagi dia, pelanggaran karena duel kepala terjadi. Semoga tidak menjadi masalah bagi kedua pemain. Aduh, cukup ada bleeding, bungkus. Iya. Ini harus segera ditangani, menutupi wajah. Harus segera ditangani baik Asnawi maupun juga lawan juga yang dihadapi. Iya, pelipis ya di area sekitar alis, dan itu mudah, seperti halnya dalam tinju, itu area yang paling mudah terluka itu. Ya, ini pasti harus dijahit. Iya, ini. Dan tampaknya itu terkena tandukan tadi sehingga mengucurkan darah. Tadi cukup banyak darahnya kalian. Mudah-mudahan bisa segera diatasi dan tidak menyebabkan luka yang serius. Ya. Awi sudah berdiri, tapi kita lihat di sini luka yang ditinggalkan, walaupun tentu bukan karena kesengajaan. Bila kita sepintas melihat tadi, tapi inilah yang utama. Walaupun kartu kuning sudah menanti, bungkus. Iya, Sintayong memprotes karena menurut dia Asnawi tidak dalam posisi menyerang ya, sama-sama sedang mencoba menanduk bola. Tapi apapun, kita lihat dalam tayang ulang. Iya, ini sebetulnya sama-sama. Iya, yang istilahnya 50-50 ya. Iya, ini sebetulnya sama-sama situasi tidak melihat bola dan sama-sama berusaha menanduk bola. Cuma memang efeknya karena Asnawi menanduk dari bagian belakang. Tanduknya kena bagian belakang. Karena pelipis, dan pelipisnya jadi berdarah. Ya apapun ini keputusan wasit. Asnawi juga cedera loh. Ya. Dan sepertinya juga dia juga seperti bleeding juga. Iya. Jadi memang keputusan wasit tadi memberikan kartu kuning dianggap tidak pas oleh Coach Sintayong. Iya, memang mudah-mudahan dalam situasi seperti ini keselamatan adalah nomor 1. Sekali lagi. Ya. Cukup keras memang. Dan dia Asnawi tidak menanduk ya, dia tetap juga stay. Nah, iya, tidak menanduk. Jadi memang dia hanya berusaha merebut bola tadi. Dan apapun itu, ini yang penting kedua pemain harus dalam keadaan yang semoga bisa tertanggulangi, Bu. Iya, betul. Nomor 1 itu keselamatan ya. Ya cukup robek tadi kita lihat yang tipis. Dan bebas, harus berhati-hati juga para pemain dari Indonesia. 1 gol away tentu sangat-sangat berbahaya. Inilah gol kedua yang terjadi tadi. Bola kombinasi yang sangat baik. Iya, sebuah cutback tadi dari Yudo yang tepat ke arah munculnya Evan Dimas. Tendangan bebas dilakukan kali ini, hati-hati. Berbahaya.
Berbahaya, berbahaya. Baru saja saya katakan bungkus. Iya. Satu gol away yang kecolongan kita. Iya, konsentrasi lagi-lagi ini saya pikir menjadi catatan bagi Coach Sintayong, bagaimana konsentrasi di akhir pertandingan itu selalu menjadi persoalan tim-tim kita ya. Dan sekarang ini dia, di menit akhir waktu normal, bahkan sudah masuk waktu tambahan, kita kecolongan oleh situasi yang sebetulnya harusnya bisa kita tanggulangi maksud saya. Tidak terkawal, 2 orang bahkan. Ya, itu sepintas kalau ini ke-11 sebenarnya offside bungkus. Iya. Mungkin karena dianggap yang mendapat bola yang satu nih 16. Iya, apapun tetap semangat. Kita belum kalah, Pak. Ya, tentu saja dan masih ada waktu Iya. untuk juga bisa menambah skor. Dukungan Anda semua pemirsa yang saat ini menyaksikan juga terbukti tadi kita katakan berikan dukungan dan gol pun terjadi. Itu juga yang harus kita lakukan. Sebelum leg kedua kita masih punya tugas 4 menit lagi. Kalau kita bisa menambah gol kembali menjadi poin penting, modal penting sebelum leg kedua bungkus. Iya. Jangan kehilangan fokus ya. Ini kelihatan agak sedikit hilang fokus pemain kita. Ya, dan mereka ini lagi dapat second win, jadi juga jangan kecolongan. Iya. Jadi jangan sampai terjebak dalam zona nyaman ya. Benar. Ayo, masih bisa 3 menit lagi, masih ada kesempatan menambah gol. Dan masih ada satu leg lagi yang juga bisa kita menangkan lagi, Valen. Ya, Menang leg pertama, menang leg kedua tetap akan membawa kita lolos. ini dia gerakan lagi dari para pemain Indonesia. Victor Rama Irianto lebar ke sebelah kanan dari Asnawi Magwalam. Evan Dimas, Yabes, ada Egy Maulana Fikri. Lagi-lagi Egy belum mampu menjadi gol bungkus. Iya, Egy hari ini sepertinya tidak menemukan keberuntungan yang dia butuh. Aduh, hati-hati. Coba dikejar. Oh, untung tidak terkejar. Menit 93. Oh, ini juga mengalami cedera sepertinya salah satu pemain Chinese Taipei. Ya. Peluang lagi dari Egy Maulana Fikri. Main asal Medan ini yang kesekian kalinya on target, namun tetap bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Chinese Taipei. Iya, itu tendangan kelima dari Egy di pertandingan ini ya. Ya, Cukup banyak dia mendapatkan kesempatan syuting, tapi lagi-lagi tidak ada satu pun yang bisa mengoyak jala lawan. Rama Irianto, Asnawi Magwalam lebar ke sebelah kanan. Yabes mencoba mengejar. Yabes mencoba berlari maksud saya. Yabes melakukan crossing, sliding saja tadi dan mendapatkan tendangan penjuru lagi. Ayo Indonesia, ayo Indonesia, 1 gol lagi. Akan dilakukan oleh Kadek Agung, pemain dari Bali. Jangan penjuru sudah dilakukan, dia kepleset. Wasit mengangkat bendera dari goal kick. Iya, keluar bolanya memang. Karena daerah situ memang sepertinya rumputnya sudah mengelupas, sehingga tadi agak sulit tadi bagi Kadek Agung untuk menendang bola dengan sempurna. Detik-detik pertandingan berakhir. Jika ini jadi hasil akhir, maka fokus ke pertandingan kedua adalah langkah selanjutnya bungkus. Iya. Juga bagi kita berikan dukungan juga di leg yang kedua tanggal 11. Betul. Terlepas dari apapun situasi leg kedua nanti, kemenangan kalau kita bisa pertahankan ini Valen, ini akan menjadi yang pertama bagi kita dalam 6 laga terakhir. Itu juga punya nilai tersendiri. Gerakan lagi dari Yabes. Berhasil dia mengecoh. Kasih lagi ke belakang. Asnawi. Angkat Asnawi. Tidak ada pemain lain dari Indonesia tadi. Dan wasit meniup fluid pertandingan. Indonesia berhasil memenangkan pertandingan malam hari ini di leg
Oktober 2021, di mana nanti kami juga mengajak Anda semua pemirsa dari Sabang sampai Merauke, Sumatera sampai Papua, kita berikan dukungan kita untuk tim nasional Indonesia yang akan segera bertanding kembali. Dan kita lihat Asnawi sampai harus dibalut bagian kepalanya setelah tadi berduel